Oke, selamat pagi viewers and golfers. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer ada di pit stop body tune up. Jadi yang biasanya tune up itu mobil, sekarang kita ada di bengkel body khusus untuk golfer. Jadi sekarang ada Om Daniel dari pit stop body tune up for golfers. Halo Om Daniel, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat ya? Sehat semua ya? Sehat terus dong. Gimana, Om Daniel? Jadi saya mau tanya-tanya nih, Deddy's Golfer dan viewers and golfers juga mau tahu. Yang dikerjakan di body tune up for golfers ini apa sih? Ya, jadi basically pit stop body tune up ini ada dua yang paling simple. Jadi kalau kita lagi ada cedera, lagi golfer ada injury, kita juga lakukan program buat injury itu. Perbaikan. Jadi kayak kalau injury-nya ada gitu. Jadi kita lakukan juga istilahnya sport balancing kalau lagi ada masalah, lagi ada cedera dengan visio. Terus yang satu lagi, kalau kita seandainya nggak ada cedera, nggak ada sakit, nggak ada nyeri, tapi kita ada yang namanya body swing assessment. Body swing assessment itu gimana ya? Jadi kita lihat waktu orang swing, gerakan-gerakan yang di golf itu, apakah dia ada posturnya bermasalah atau enggak, ada ototnya yang kaku atau enggak, ada joint yang stiff, yang sehingga membatasi gerakan swingnya. Kayak di stretching dong berarti? Ya, tapi sebelumnya kita assess dulu. Jadi yang terbatas ototnya apa nih, baru kita. Oh, jadi otot yang terbatas itu diperbaikin supaya lebih leluasa? Betul, kan tiap orang beda-beda. Iya. Kakunya beda-beda gitu. Basic keilmuannya itu fisioterapi berarti? Betul. Fisioterapi. Ya. Oh gitu. Jadi itu sekolahnya di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia ada. Oh, di Indonesia ada. Oke gitu. Jadi mempunyai beberapa sertifikat ya. Betul. Sertifikasinya dari mana aja sih, Om Daniel? Jadi kalau fisioterapinya memang kuliah fisioterapi di Indonesia. Dan terus memperdalam lagi kalau di golfnya, terus kita ambil TPI, Titleist Performance Institute Certified, dan kebetulan juga kemarin terus kita juga masuk di Asian Tour, jadi visio di situ. Visio di Asian Tour berarti official dong berarti? Ya, setelah official terapis di Asian Tour. Jadi udah megang siapa aja nih? Megang badannya siapa aja? Ya kan? Pertanyaannya gitu. Nggak, kalau kita kan orang-orang biasa, kita nggak tahu nih, tanya dulu. Om Daniel udah pernah pegang siapa aja? Kemarin sih ada fotonya, ada Hendrik Stenson, terus siapa lagi? Ya, kemarin sih menarik sih karena ketemu dengan pegang beberapa, ya kita ngerasain golfer pro yang dari beberapa ranking dunia, mulai dari Hendrik Stenson, kita lihat dari Justin Rose. Justin Rose pernah juga. Anirban Lahiri, terus kita juga bantu Jazz, terus termasuk yang Order of Merit yang sebelumnya itu. Subankar, Sharma ya. Semuanya beres tuh, apa ada yang keselio malah? Thanks buat sih. Kalau keselio kayaknya udah nggak di sini saya. Kalau keselio udah nggak di sini ya, benar juga. Oke. Turnamen apa aja sih yang pernah disupport sama Om Daniel? Ya, turnamen internasional ya? Ya internasional kalau Asian Tour di setahun di Indonesia kan ada 2 kali, Indonesia Open sama Indonesia Master. Itu pasti ada di situ. Ya, gitu. Oh, selalu support di Indonesian Master dan Indonesian Open. Betul. Kelas ya, boleh juga. Jadi yang orang Indonesia yang pegang Asian Tour, yang pegang Indonesian Master dan Indonesian Open itu cuma Om Daniel sendiri. Yang orang Indonesianya ya? Iya, ya thanks God begitu, karena kemarin. Begitu. Yang lainnya orang-orang luar. Ya, yang lain orang Thailand, Australia, kadang-kadang dari negara-negara tetangga, Singapura. Gitu. Oke, jadi viewers dan golfers harus tahu, ternyata the one and only orang Indonesia yang dipakai sama Asian Tour cuman ini. Yang lain belum certified dan belum lulus. Mungkin ada juga golf atau sport fisioterapis yang bagus, cuman yang dipakai Asian Tour baru ini. Kelas. Terus selanjutnya, tolong jelasin dong ini tempatnya ada di mana, buka dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Ya, kebetulan ini kita baru merintis karena ini sebenarnya juga
mimpi yang udah lama. Oke. Cuman kebetulan karena beberapa mungkin 1 bulan 2 bulan yang lalu baru tempat ini kosong, jadi baru kita bisa pakai. Oke. Ya. Jadi ini adanya di Royal Jakarta Practice Range ya. Betul. Di driving range-nya begitu masuk belok kanan. Nah kalau untuk boleh nanya ini nggak sih tarifnya berapa sih kalau orang mau datang ke sini tuh berapa sih, boleh nggak sih? Apa tunggu datang ke sini aja? Nanti penasaran. Kan abis pegang Hendrik Stenson, abis pegang Justin Rose gitu, apa mahal, apa masih terjangkau gitu kan? Jadi orang takutnya kalau abis pegang orang Asian tuh takut datang ke sini ntar. Kalau kan juga nggak apa-apa. Tarifnya yang jelas ya standar secara Manusiawi lah ya. Ya, manusiawi. Tapi jangan khawatir, kita di tiap beberapa bulan kita ada banyak beberapa special price, special promo ya. Ya. Jadi apalagi baru buka gini, jadi viewers and golfers harus datang ke sini untuk coba. Dedis juga udah coba tadi untuk pinggang sebelah kanan, alhamdulillah sekarang udah aman. Gitu. Nah itu stepnya nih, begitu golfers datang tanpa cedera dulu yang pertama. Habis itu yang kedua kita tanya dengan cedera. Saya datang nggak ada cedera, saya datang sini saya akan di-adjust apanya gitu atau akan dicek apanya gitu. Jadi yang pertama, kalau nggak ada cedera, kita lihat dia waktu melakukan swing. Oke. Ya, yang paling simple biasanya kita videoin sebentar. Iya. Nanti dari situ kita akan assessment. Oh ini kan macam-macam. Kalau kita di TPI kan macam-macam, ada ternyata dia ada loss of posture. Loss of posture itu apa? Loss of posture itu contohnya pas dia pukul, ternyata pas mukul badannya gerak gini. Oh, oke. Jadi nggak satu garis gitu. Oke. Ya, jadi basically kita tuh melengkapi dengan golf coach, dengan fitting yang lain. Kalau golf coach kan dia di tekniknya. Yeah. Nah, kalau kita apapun teknik golfers, kita ngeliat dari sisi anatomi tubuhnya. Jadi kalau dia ada kekakuan, ada kekakuan otot dan sendinya, contohnya pasti waktu melakukan swing bisa loss posture, bisa ternyata dia bongkok begini. Oke. Jadi itu yang pertama kita cek. Oke. Terus setelah dicek diapain? Nah setelah dicek kita tentukan terus kita tes di dalam, kita tes dengan tes peregangan otot, tes dari sendi-sendinya untuk menentukan, untuk make sure lagi, double check. Oh bener nih, otot ini yang memendek nih. Bener nih. Otot itu sendi. memendek nih. Bisa. Oh Ya. gitu. Atau Bisa dipanjangin. Bisa. Oh bisa dipanjangin. Oh gitu. Spuring lagi. Oke. Terus otot memendek, habis itu otot lemah. Otot yang lemah apa gitu dicek semua bodinya ya. Jadi dengan dicek golf swingnya, habis itu di mana ada masalah di situ yang diperbaikin. Betul. Jadi kita cari tahu dulu masalahnya di mana, itu baru kita perbaikin. Kalau misalnya saya datang dengan swing yang udah jadi dan ternyata pas dicek nggak ada masalah, pulang lagi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi datang aja dulu, coba ngecek apa ada, misalnya ada kalau kita swing banyak sakit di telapak kaki juga biasanya ada tarikan otot dari yang lain kan? Iya. Atau ada yang ada golf elbow biasanya kan sakit itu paling banyak. Terus yang kedua, datang dengan sakit tertentu misalnya kayak tadi ya golf elbow atau shoulder sakit atau sakit pinggang, itu paling banyak sakit pinggang. Ya. Itu step yang dilakuin Om Daniel ngapain aja tuh? Ya kita basicnya juga pertama selalu lakukan assessment. Oke, assessment lagi, pemeriksaan. Kita lihat dari gerakannya juga, karena terkadang banyak gejalanya sama, tapi penyebabnya bisa beda-beda. Gejalanya sama, penyebab beda. Oh, sama-sama sakit bahu, tapi gara-garanya sama. Satu gara-gara grounded, yang satu gara-gara yang lain gitu. Ya, bisa dari leher, atau ternyata bahunya karena keterbatasan dari pinggangnya, bisa juga. Di situ kita putuskan, kita cek. Setelah cek baru diperbaikin. Betul. Oh gitu. Iya, jadi kalau mau datang cuma konsultasi, ngobrol-ngobrol aja dulu Ngobrol-ngobrol aja dulu ke Royal Jakarta Practice Range. Ya. Oke Om, kalau kasus golfers yang paling berat yang pernah ditanganin sama Om Daniel tuh gimana sih? Kasus yang paling berat ini di tour apa di yang di tour dulu deh, yang di tour dulu, apalagi main cedera tangannya sengklek apa gimana? Di tour dulu ada satu pemain dari salah satu negara Asia. Dia waktu datang dia udah nggak bisa gerak nih tangannya. Udah nggak bisa gerak? Iya, tangannya udah cuma bisa segini aja. Tapi dia tetap
dengan alasan tersendiri dia tetap kekeh mau coba dulu main di hari pertama kedua. Jadi kita coba semaksimal mungkin. Pas waktu kita cek, kita bilang ini sebenarnya udah robek dari beberapa bulan yang lalu. Robek? Iya, jadi tendonnya. Tendon robek. Iya, terus kita bilang ini sudah stepnya udah harus dioperasi, kita bilang. Oh gitu. Kita bilang kenapa belum dioperasi? Ya karena mungkin juga sibuk dan lain-lain kan. Takut kali, takut. Iya. Biasa orang takut dioperasi tuh banyak memang. Terus setelah itu ya udah kita coba secara fisioterapi karena dia harus lanjutin gamenya. Ya kita pasang tape, terus kita rilis beberapa otot yang membuat daerah yang cedera itu bekerja keras, kita rilis semuanya. Dan kita bilang ya untuk saat ini masih bisa main, tapi habis itu harus operasi. Ya minimal harus ke dokter lagi, karena harus dicek lebih dalam lagi, MRI dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya udah tangannya udah sakit banget ya kalau itu. Iya, jadi yang kita lakukan salah satunya adalah kalau tangan terbatas, berarti putaran di sini kita banyakin supaya dia tetap bisa main. Ada triknya. Iya. Kalau bukan tour player, kalau orang biasa gitu, paling banyak tuh yang sakit apa gitu? Dan paling berat apa gitu? Yang paling berat paling datang dari mobil udah badannya udah miring-miring gitu ya. Karena mungkin kemarin habis main 36 apa seharian full gitu. Jadi ya datangnya udah miring-miring gitu. Jangan bisa berat. Kita perbaiki. Nah, itu kan yang paling berat tuh. Kalau yang paling sering tuh apa sih? Apa pinggang, apa bahu, apa elbow atau apa sih? Paling sering nih sebenarnya juga ada dua. Paling sering yang dilaporin sama paling sering yang tapi sebenarnya dia nggak mau ngomongin. Yang sering dilaporin. Ya, golfer tahu sendiri ya, kadang-kadang ada yang sakit tapi nanti kalau diomongin nanti temennya manfaatin gitu. Wah, nanti pasti ditarik terus ketawa rumahnya. Kalau kalah jadi alasan. Jadi alasan gitu. Itu apa sih biasanya paling sering ditemuin sama Om Daniel sama golfers? Yang medium golfers lah, bukan touring player. Paling sering sih di back sama bahu sih. Low back ya, bawah sama bahu ya. Bahu kanan, bahu kiri sama aja itu banyak yang sakit. Tapi dia itu jarang diomongin. Yang paling diomongin biasanya sini udah nggak bisa mukul, dia nggak bisa mukul baru diomongin. Kalau bahu, pinggang tuh kadang-kadang orang masih bisa paksa-paksa sedikit tuh, walaupun nggak leluasa. Terus kalau nih dari fisioterapis Om Daniel, sarannya untuk golfers sebelum main golf itu stretchingnya tuh apa aja sih yang harus di stretching? Nah, ini juga menarik karena setiap orang punya kondisi tubuh berbeda-beda. Orang kakunya kan bisa beda-beda. Nah, dari perbedaan tubuh itu menentukan jenis stretchingnya. Berbeda-beda. Iya, jadi kita nggak bisa ngelihat, Justin Rose stretchingnya gitu. Nah, kita ikutin biar kayak dia jebol. Terus begitu kita nggak sama, terus kita gimana sih nggak berhasil? Ternyata stretching beda. Ternyata stretching nih nggak bawa positif nih. Orang stretchingnya salah ternyata. Karena beda-beda orang, beda stretching sebenarnya. Jadi kalau Fusion Golfers kalau mau datang ke sini untuk cek bodinya boleh ya? Boleh banget, silakan datang. Jadi harus spesifik. Pesannya Om Daniel untuk golfers, viewers and golfers di Indonesia supaya badannya nggak banyak cedera tuh harus ngapain sih? Ya, pesan saya sih simple. Yang pertama, golfers sebaiknya juga punya satu olahraga lain yang satu sisi ya, yang dua sisi gitu ya, entah berenang, atau mungkin sepedahan, lari sedikit boleh ya. Gitu yang itu karena golf satu sisi ya, kalau kita right handed kita mukul arahnya ke sana aja, jadi takutnya nggak seimbang. Ini saya juga belajar dari pengalaman waktu ngobrol-ngobrol dengan beberapa pro juga, yang di luar juga gitu. Terus yang kedua juga jangan tunggu sampai sakit banget baru cari pertolongan. Itu kebiasaan. Iya. Karena makin akumulasi sakitnya, dari pertama mungkin dari lutut udah sakit didiemin, nanti ke hip didiemin, nanti ke pinggang didiemin, ke bahu. Kayaknya gua kenal. Jadi itu begitu udah datang visio, masalahnya udah banyak, jadi benerinnya yang harusnya bisa cepet jadi lama, betul. Jadi kalau memang udah ada sakit-sakit sedikit, nggak ada salahnya ke visio dulu ya.
Oke deh Om Daniel, saya rasa cukup ya untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Untuk Viewers and Golfers, jangan lupa datang ke pit stop Golfers Body Tune Up di Royal Jakarta Practice Range. Ketemu sama Om Daniel. Nanti nomor WhatsApp-nya, alamatnya akan kita cantumkan di deskripsi. Oke Viewers and Golfers, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Deddy's Golfer dan follow Instagram Deddy's Golfer. Instagramnya Pitstop apa? Pitstop Golf. Pitstop Golf. Oke Viewers and Golfers, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!